Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara mencari peluang bisnis di era digital. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Maulana dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir Ali Abdillah. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema tentang mencari peluang bisnis di era digital. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada seminar internal kali ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara ini. Ketentuan acara inti kita yang sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi untuk pembicara kami beri waktu selama 30 menit. Kemudian selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya, kami persilahkan kepada saudara Muhammad Haidir Ali Abdillah untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Apa kabar kalian semua? Baik? Baik. Baik, terima kasih. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Mencari Peluang Bisnis di Era Digital. Saya searching lebih dahulu. Apakah sudah muncul? Sudah, Kak. Baik, saya lanjut. Yaitu mencari peluang bisnis di era digital. Ada kata-kata dari Howard Schultz dari Chairman and CEO dari Starbucks, yaitu mengatakan bahwa media digital itu seperti kereta peluru. Dan kereta peluru tak akan pernah pulang ke rumah. Seperti itu kata-katanya. Kemudian tinjauan dasar. Keberadaan internet menjadi tonggak kejayaan teknologi digital yang tak lagi menjadi pilihan tapi menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari. Baik untuk kepentingan individu maupun bisnis. Tak bisa dihindari jika kita membicarakan perkembangan teknologi digital. Berarti kita harus bicara keberadaan internet.
Hasil survei yaitu dari situs idtechinasia.com yaitu berisi tentang data akhir tahun 2013 penggunaan internet aktif atau lebih dari 3 jam online per hari di Indonesia berjumlah lebih dari 58 juta orang dari keseluruhan 74,6 juta orang. Dengan pertumbuhan penggunaan dalam 5 tahun terakhir sebesar 430%. Survei hasil kerjasama survei Pusat Kajian Komunikasi atau Puskakom UI dengan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJII pada awal 2015 mencatat penggunaan internet di Indonesia sudah mencapai angka 88,1 juta. Hasil survei Puskakom UI juga menunjukkan 85% dari jumlah pengguna internet di Indonesia menggunakan smartphone saat berselancar di dunia maya. Perangkat kedua yang paling sering digunakan adalah laptop, disusul dengan PC atau komputer, dan terakhir tablet. Kebanyakan orang mengakses internet dari rumah dan rata-rata waktu penggunaannya 1 hingga 3 jam per harinya. Yaitu dengan handphone 85%, kemudian laptop 32%, kemudian PC atau komputer 14%, kemudian tablet 13%. Ini adalah alasan penggunaan internet dari sumber Puskakom UI, yaitu menggunakan sosial media yaitu sebanyak 87,4%. Kemudian searching atau browsing yaitu 68,7%. Instant messaging yaitu 59,9%. Kemudian mencari berita terkini yaitu 59,7%. Video streaming atau download atau upload 27,3%. Emailing 25,4%. Jual beli online 11,0%. Kemudian game online dan video call 10,1%, kemudian forum atau komunikasi online sebanyak 4,3%. Kemudian ada transformasi digital, yaitu transformasi digital mengacu pada perubahan yang terkait dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek masyarakat. Pergeseran perlikau ini akhirnya juga membuat bidang bisnis ramai-ramai mengubah bisnis modelnya, yaitu transformasi digital bukanlah platform teknologi, ini juga bukan solusi baru, ini adalah cara baru melakukan bisnis. Yaitu dari kalimat Kevin Bennett, yaitu Senior Analysis for Digital Transformation and Mobility dan Connection. Transformasi digital yang melahirkan bisnis model baru juga menciptakan sistem perekonomian yang mengacu pada digitalisasi. Ciri-ciri ekonomi digital menurut Don Tapscott, seorang pakar strategi bisnis asal Kanada, secara umum dapat dirinci seperti berikut, yaitu 1. Knowledge atau ilmu pengetahuan. Dalam ekonomi digital, ilmu pengetahuan adalah jenis sumber daya terpenting yang harus dimiliki organisasi. Faktor intelijensia dari sumber daya manusia yang memiliki perusahaan merupakan penentu sukses tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai objektivitasnya. Yang kedua, digitization atau pendigitan. Digitization merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit atau direpresentasikan ke dalam format kumpulan bit sehingga dapat dengan mudah disimpan dan dipertukarkan melalui media elektronik. Yang ketiga, virtualization atau virtualisasi merupakan virtualisasi memungkinkan seorang untuk memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana dan dapat menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia, baik itu business to consumer atau business to business. Yang keempat, molecularization atau prinsip kerja molekul. Organisasi yang akan bertahan dalam era ekonomi digital adalah yang berhasil menerapkan bentuk molekul, yaitu sistem di mana organisasi
dapat dengan mudah beradaptasi dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. 5. Internet working atau prinsip kerja dunia maya. Tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Demikian salah satu persyaratan untuk dapat berhasil di dunia maya. Konsep bisnis yang ingin menguasai sumber daya sendiri dari hulu ke hilir tidak akan bertahan lama di dalam ekonomi digital. 6. Disintermediation atau tanpa mediasi. Yaitu ciri khas lain dari arena ekonomi digital adalah kecenderungan berkurangnya mediator atau broker sebagai perantara terjadinya transaksi antara pemasok dan pelanggan. Pasar yang terbuka memungkinkan terjadinya transaksi antar individu tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain. Yang ketujuh yaitu convergence atau penggabungan. Kunci sukses perusahaan dalam bisnis digital adalah tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonvergensikan 3 sektor industri, yaitu yang pertama computing, kemudian communication, dan content. Yaitu komputer yang merupakan inti dari industri computing adalah pusat saraf pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan. Industri communications yang paling relevan adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai saluran data dan informasi. Dan persaingan sesungguhnya terletak pada industri konten yang merupakan jenis pelayanan atau jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan kepada pasar. Yang ke-8, inovasi. Dalam bisnis dunia digital, keunggulan kompetitif sangat sulit dipertahankan mengingat apa yang dilakukan seseorang atau perusahaan lain sangat mudah untuk ditiru. Oleh karena itulah, inovasi secara cepat dan terus-menerus dibutuhkan agar sebuah perusahaan dapat bertahan. Yang ke-9, prosumption atau kecenderungan konsumen yang juga menjadi produsen. Di dalam ekonomi digital, batasan antara konsumen dan produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur. Hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis. Yang ke-10, immediacy, yaitu cepat tanggap dan peka. Di dunia maya, publik dihadapkan pada beragam perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Dalam memilihnya, mereka hanya menggunakan tiga kriteria utama, yaitu cheaper, better, dan faster. Melihat hal inilah, maka perusahaan harus selalu peka terhadap berbagai kebutuhan publik yang membutuhkan kepuasan pelayanan tertentu. Yang ke-11, globalization atau globalisasi. Esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu. Ilmu pengetahuan sebagai sumber daya utama tidak mengenal batasan geografis sehingga segmentasi market yang selama ini sering dilakukan berdasarkan batas-batas waktu dan ruang pun harus didefinisikan kembali mengingat bahwa seluruh masyarakat telah menjadi satu di dalam dunia maya, baik komunitas, produsen, maupun konsumen. Yang ke-12 yaitu discordance atau pertentangan dan kekacauan. Dalam ekonomi digital, cenderung terjadi fenomena perubahan struktur sosial dan budaya sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari. Semakin ringkasnya organisasi akan menyebabkan terjadinya pengangguran, pekerjaan menjadi workaholic karena persaingan yang sangat ketat. Broker kehilangan mata pencarian, budaya luar yang mudah ditiru karena akses internet yang sangat terbuka, dan lain-lain. Nah, di sini ada sebuah kata-kata dari Niklas Genstrom, yaitu pendiri dari Skype, mengatakan bahwa sebuah model bisnis yang belum pernah dicoba sebelumnya selalu menarik, bahkan jika itu cenderung gagal. Kita lanjut, kemudian ada bisnis model di era digital. Apa yang harus
diperhatikan dalam merancang bisnis model yang dapat mengikuti era digital. Prof. Joseph Faller, Profesor Teknologi Informasi di IESE Business School yang berpusat di Spanyol mengungkapkan, 1. Menemukan model bisnis yang berkelanjutan. Evolusi teknologi dapat membuat model bisnis dan menyadari tren baru mungkin tidak cukup untuk mengubah cara di mana perusahaan beroperasi. Perlu dipikirkan bahwa bisnis yang dijalani mempunyai daya tahan mengikuti perubahan-perubahan yang cepat. Yang kedua, pastikan terdapat nilai bisnis di dalamnya. Ini penting, karena untuk mendapatkan nilai dalam ekosistem yang tepat, produk atau jasa dibuat bukan untuk sekedar eksistensi belaka, tanpa menghasilkan nilai keuntungan bisnis. Yang ketiga, melihat peluang di luar saluran komunikasi standar. Di era digital, terciptanya banyak jenis saluran komunikasi. News, website, weblog, video streaming, mailing list, digital publishing, sehingga sosial media. Di dalamnya terdapat hal-hal baru yang menciptakan peluang-peluang bisnis baru pula. Yang keempat, menyampur atau menggabungkan bisnis model. Beberapa cara berbisnis dapat dicampurkan, faktor teknologi yang berkembang tetap harus disatukan dengan faktor-faktor kunci dari karakter bisnis yang dijalankan. Seberapapun canggihnya teknologi digital yang dijalankan, jika pengetahuan dasar tentang bisnis yang dijalankan tidak dipahami, justru akan membuahkan kegagalan. Yang kelima, selalu perhatikan end user. Jeli terhadap keinginan konsumen adalah kuncinya. Selalu berikan nilai lebih kepada mereka, sajikan keuntungan-keuntungan baru dari produk maupun jasa yang dihasilkan. Konsumen tidak akan setia terhadap produk jika tidak ada nilai lebih baru yang dapat mereka manfaatkan. Yang keenam, hubungan yang permanen. Publik selalu terhubung dan memiliki akses cepat ke produk dan layanan yang disediakan perusahaan, termasuk pesaing bisnis. Ini juga berarti bahwa dengan beberapa batasan, kita dapat selalu mengetahui di mana mereka berada. Hal ini mempermudah koordinasikan pasokan dan permintaan dengan cara yang tak terduga. Yang ketujuh, pengelolaan big data. Dengan mengelola big data secara efisien akan membuka kemungkinan memprediksi perilaku orang dan bermanfaat untuk pengembangan model bisnis baru. Karena perusahaan mampu mengetahui dan memprediksi kebiasaan serta preferensi pasar berkat analisis lengkap perilaku digital. Bisnis informasi di era digital. Semua produk digital kini terintribusi dan tersedia melalui jaringan internet. Musik, film atau video, software, buku, majalah, radio, semua dapat dinikmati lewat saluran internet. Begitu pula aktivitas offline seperti belanja, pemasaran, tiket, perjalanan, survei lokasi traveling, dan lain-lain. Salah satu hal paling menonjol dari keberadaan internet adalah eksistensi website online shopping dan website yang kental dengan kandungan penyampaian informasi, baik dalam bentuk berita, foto, video, maupun audio, atau banyak yang menyebutnya sebagai online media. Di luar website online shopping yang jelas-jelas melakukan aktivitas jual-beli, yang menarik dari keberadaan website online media adalah keuntungan dalam angka maupun sekedar citra, tergantung dari objektif setiap pengelolaan atau pemiliknya. Metode iklan mengelola website AdSense menunjukkan iklan yang sangat relevan dengan konten website dan membayar dengan persentase dari pendapatan setiap kali mereka mengklik. Tidak perlu berurusan dengan pengiklanan secara langsung atau memburu tagihan untuk pembayaran. Google mengenai segala sesuatu dan Anda menerima cek atau transfer langsung setiap bulan untuk pendapatan yang dihasilkan dari website. Yang kedua yaitu menggunakan infolinks.
Infolinks merupakan salah satu penyedia layanan in-text advertising yang berdiri sejak tahun 2007, yang memungkinkan pemilik konten web memperoleh manfaat dalam bentuk pendapatan iklan tanpa adanya risiko. Selain menyediakan varian produk yang beragam, seperti infols, in-screens, in-text, in-tag, dan in-frames, Infolinks juga memberikan pembagian hasil yang kompetitif. Dengan memasukkan skrip, Infolink mendeteksi halaman situs dengan menggunakan sistem algoritma, lalu mengubah kata kunci yang dipilih secara acak. 3. Membuat dan menjual produk digital sendiri. Menciptakan produk Anda sendiri memungkinkan Anda untuk memberikan sesuatu yang sangat spesifik bagi pengunjung web. Bila Anda menjual produk Anda sendiri, Anda harus menangani layanan pelanggan termasuk setiap masalah yang muncul. Anda bisa menjual e-book, e-magazine, dan lain-lain yang merupakan produk pengembangan dari keberadaan website. Kemudian 4, yaitu menjual speaks iklan. Setelah website Anda memiliki traffic dan pengunjung yang signifikan. Hal ini menciptakan kemampuan untuk menjual ruang iklan langsung di website Anda. Jangan berharap tawaran ini bergulir pada hari satu. Mungkin butuh beberapa bulan, tetapi pastikan untuk menyertakan rincian tentang mana Anda harus dihubungi. Kemitraan YouTube. Jadi, jika memiliki situs web yang sukses, Anda mungkin dapat menggunakan lalu lintasnya untuk membuat saluran YouTube yang sukses dan menghasilkan uang langsung melalui program kementerian. Video Anda akan dipasangi iklan oleh YouTube dan Anda mendapatkan bagi hasil dari penayangan iklan tersebut. Pundi-pundi yang dihasilkan berkisar antara 5-15 dolar per 1000 view atau video. Jangan lupa, Anda juga harus sudah mendaftarkan diri di Google AdSense. Yang keenam, artikel bersponsor. Artikel yang bersponsor adalah cara lain untuk menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan popularitas website. Seringkali pengiklan membayar sejumlah besar uang untuk blogger untuk menulis ulasan tentang produk lalu ditanyakan dalam website Anda. Pengunjung melihatnya lebih dari iklan langsung. Yang ketujuh yaitu premium content dan membership subscription. Jika website Anda berhasil mendapatkan pengunjung setia dalam jumlah besar, Anda dapat mulai untuk membuat konten premium ataupun membuka pendaftaran sebagai member, yang berarti bahwa pembaca akan harus membayar untuk mengaksesnya. Yang ke-8 adalah donasi. Hal ini banyak dipraktikkan pada situs-situs penyediaan layanan gratis berupa template, e-book ataupun tutorial. Selain itu, situs-situs aksi sosial, gerakan kemanusiaan, dan juga politik juga sering banyak melakukannya. Beberapa situs besar dengan konten mengagumkan mengandalkan donasi dan itu menjadi cara yang kuat untuk menghasilkan uang dari sebuah situs web. Yang ke-9 yaitu membuat event secara online. Biasanya disebut webinar atau web-based seminar. Anda bisa mendapatkan audiens yang membayar untuk bergabung pada sesi pelatihan online secara langsung lewat webcam atau pidato inspiratif. Dan semua biaya bisa dikenakan kepada audiens sesuai bobot event. Yang ke-10 yaitu membuat event offline. Jika telah dan selalu berhasil menyelenggarakan webinar, selanjutnya mungkin dapat menjadi tuan rumah konferensi yang diadakan secara offline. Atau buatlah event berbayar yang juga dapat didanai sponsor yang punya kesamaan kepentingan dengan event tersebut, seperti seminar, bedah buku, fun sport, dan lain-lain. Yang ke-11 yaitu membuat private forum. Membuat private forum berbayar di website adalah cara lain untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Buatlah forum khusus
yang mengulas hal-hal spesifik yang tak bisa didapatkan di tempat umum. Para peserta forum berhak mendapatkan konsultasi maupun perbincangan khusus dengan narasumber yang kredibel, termasuk juga mendapatkan modul ataupun tools pendukung seperti buku panduan, katalog, dan lain-lain. Yang ke-12 yaitu afiliasi pemasaran. Afiliasi pemasaran adalah praktik yang sangat populer di internet. Di bawah sistem ini, Anda memiliki seorang pedagang yang bersedia untuk membiarkan orang lain atau afiliasi menjual langsung atau tidak langsung produk dan jasa. Dengan imbalan komisi, kadang-kadang jenis periklan langsung produk dan jasa, yaitu jenis periklanan juga disebut CPA atau cost per action atau biaya per tindakan, atau CPL atau cost per lead atau biaya per lead. Metode ini dapat mengirim pelanggan potensial ke pedagang menggunakan beberapa alat bantu, dari banner ke teks, link, dan review produk. Kemudian ada perkembangan aktivitas digital. Berawal dari produk digital bernama website, kini banyak varian produk dan aktivitas digital yang selayaknya diperhatikan antara lain yaitu mobile application. Mobile application adalah proses pengembangan aplikasi untuk perangkat bergerak seperti smartphone atau tablet PC. Aplikasi ini ada yang sudah tertanam pada perangkat atau di-download oleh pelanggan dari toko aplikasi dan dari distribusi perangkat lunak mobile platform yang lain. Kemudian dari sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online, yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kemudian digital marketing. Digital marketing adalah suatu aktivitas dalam usaha atau bisnis untuk memasarkan produk atau jasa dan mempromosikan merek dagang melalui media digital, contohnya melalui internet. Kemudian, sosial media marketing. Sosial media marketing pada prinsipnya adalah proses yang dijalankan untuk mendapatkan lalu lintas situs web atau perhatian melalui situs media sosial. Program pemasaran media sosial biasanya berpusat pada upaya untuk menciptakan konten yang menarik, perhatian, dan mendorong pembaca untuk berbagai melalui jaringan sosial mereka. Kemudian viral marketing, yaitu viral marketing merupakan strategi dan proses penyebaran pesan elektronik yang menjadi saluran untuk mengkomunikasikan informasi suatu produk kepada masyarakat secara meluas dan berkembang. Pemasaran viral berkembang melalui jaringan internet yang menduplikasikan dirinya menjadi semakin banyak seperti kerja sebuah virus komputer. Kemudian viral video. Sebuah viral video adalah setiap klip animasi atau film yang menyebar dengan cepat melalui berbagai cara, melalui internet sharing. Viral video dapat menerima jutaan viewers dengan membagikannya di situs media sosial, diumumkan ke blog, mengirim di dalam email, dan sebagainya. Kemudian ada HTML5. HTML5 adalah teknologi inti bahasa markup internet yang digunakan untuk penataan dan menampilkan konten pada website. HTML5 merupakan revisi kelima dari standar HTML yang kemudian pada Desember 2012 direkomendasikan oleh World Wide Web Consortium atau W3C, yang tujuannya adalah meningkatkan HTML versi sebelumnya dengan dukungan multimedia terkini dan mudah dibaca oleh manusia dan secara konsisten dimengerti oleh komputer dan perangkat atau web browser, parser, dan lain-lain. Kemudian ada responsive web design, yaitu sebuah metode atau pendekatan sistem web design yang bertujuan untuk memberikan pengalaman berselancar yang optimal dalam berbagai perangkat, baik pada mobile device maupun desktop komputer. Dengan metode ini, web akan beradaptasi jika dibuka dari perangkat berukuran kecil maupun perangkat dengan ukuran monitor besar. Ukuran huruf, user interface, gambar, dan tata letak akan menyesuaikan
dengan lebar layar dan resolusi layar monitor yang tersedia. Digital publishing. Digital publishing atau juga dikenal dengan nama e-publishing pada dasarnya adalah penerbitan yang diaplikasikan dalam format elektronik yang dapat dibaca pada media-media seperti komputer desktop, laptop, tablet, smartphone, kemudian e-book reader. Kemudian ada blogging. Blog adalah singkatan dari weblog, yaitu bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web umum. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urut terbalik, atau isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama. Meskipun tidak selamanya demikian, blog biasanya berisi catatan pribadi seperti diary yang ditulis secara online, yang sering diperbarui dan distribusikan ke masyarakat umum. Vlogging atau video blogging, atau bisa disingkat dengan vlogging, atau diucapkan vlogging, bukan vlogging, atau feedlogging, yaitu merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan media video di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber media utama. Berbagai perangkat seperti ponsel berkamera, kamera digital yang bisa merekam video, atau kamera murah yang dilengkapi dengan mikrofon merupakan model yang mudah untuk melakukan aktivitas video blogging. Kemudian ada cloud computing atau cloud computing adalah proses penyimpanan data komputer dan akses aplikasi komputer secara online. Teknologi komputer berbasis sistem cloud ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini juga memungkinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa perlu melakukan instalasi. Kemudian ada media streaming, sebuah teknologi yang memungkinkan distribusi data audio, video, dan multimedia secara real-time melalui internet. Media streaming merupakan pengiriman media digital berupa video, suara, dan data agar bisa diterima secara terus-menerus atau stream. Data tersebut dikirim dari sebuah server aplikasi dan diterima serta ditampilkan secara real-time oleh aplikasi pada komputer klien. Nah, di sini ada sebuah kata-kata dari James Sorowitzky, yaitu jurnalis majalah The New Yorker, yaitu mengatakan bahwa teknologi seharusnya membuat hidup kita lebih mudah, memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal lebih cepat dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Aldi. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan pada hari ini. Pemateri telah menyampaikan materinya dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini dengan saya persilahkan kepada para hadirin untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang masih bingung tentang mencari peluang bisnis di era digital, bisa dipertanyakan. Saya izin bertanya. Silahkan. Sebutkan namanya.
Perkenalkan, nama saya Heru Rifki. Dari mana, Kak? Rifki dari Sistem Informasi Angkatan 2020. Izin bertanya, pertanyaannya apa perbedaan branding dan pemasaran langsung itu seperti apa? Tolong dijelaskan, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Hoirul Rifki. Langsung dijawab apa gimana ini? Apa nunggu pertanyaan Mungkin lainnya? bisa langsung jawab. Baik, saya ulang ya pertanyaan dari Hari Rizky, yaitu memberikan perbedaan antara branding dan pemasaran langsung. Ya, seperti itu, Hari Rizky. Iya, seperti itu. Baik, saya jawab. Branding adalah strategi pemasaran digital di mana perusahaan menciptakan nama, logo, atau desain yang dapat dengan mudah didefinisikan sebagai nama merek. Ini adalah proses jangka panjang, dicapai secara konsisten dan sengaja, dan diyakini sebagai salah satu yang paling efektif. Sedangkan pemasaran langsung adalah teknik pemasaran digital untuk menjangkau pelanggan potensial melalui media yang berbeda seperti email, surat, pamflet, katalog, selebaran, dan lain-lainnya. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah waktu yang dibutuhkan dan mode untuk menjangkau konsumen. Branding dilakukan untuk membangun kesadaran, sedangkan pemasaran langsung membantu perusahaan menjangkau pelanggan mereka secara langsung. Seperti itu, Heru Rifki. Apa bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Terima kasih kepada materi sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Baik, mungkin ada yang dipertanyakan lagi untuk terkait mencari peluang bisnis di era digital. Saya. Ya, langsung saja Mas Alif Edo Desrian. Ya Kak, saya ingin bertanya, kan di era digital yang saat ini sedang maju-majunya nih ya, menurut Kakak tuh strategi marketing yang paling efektif untuk dilakukan atau diterapin di dalam bisnis itu yang mana Kak? Baik, terima kasih. Atas nama siapa ya? Boleh perkenalkan dulu? Perkenalkan, nama saya Alifedo Desvian. Baik. Langsung saya jawab ya. Ya Kak. Yaitu pertanyaan tentang strategi marketing. Apa yang paling efektif yang dapat dilakukan untuk bisnis di era digital saat ini ya? Saya jawab, media sosial menjadi salah satu strategi digital marketing paling efektif untuk pemasaran bisnis. Karena proses pertukaran informasi sangat cepat dan hampir setiap orang memiliki media sosial. Kita juga bisa memilih platformnya sesuai kebutuhan dan target pasar melalui dari Facebook, Instagram, hingga WhatsApp. Dan juga bisa dipasarkan melalui status WhatsApp, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan lagi tentang mencari peluang bisnis di era digital? Ini ada yang bertanya melalui chat.
Atas nama Farah Sylvia, saya bacakan. Saya izin bertanya, apa saja keuntungan bisnis digital yang dilakukan kaum muda masa kini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Farah Sylvia. Langsung saja saya jawab, yaitu pertanyaannya adalah apa saja keuntungan bisnis digital yang dilakukan kaum muda masa kini? Yaitu, keuntungan lain menjalankan bisnis online bagi milenial yaitu mempunyai jangkauan pasar yang sangat luas. Berbeda dengan berjualan di toko fisik, yaitu produk yang ditawarkan melalui platform online juga bisa menjangkau kalangan tanpa batas. Tidak hanya di daerah tertentu saja, bahkan produk kita juga bisa dikenal hingga mancanegara berkat ada iklan dan sponsor dari perusahaan. Seperti itu untuk Mbak Farah Sylvia. Terima kasih atas pertanyaannya, bisa dipengerti. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri dan penanya. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas tentang mencari peluang bisnis di era digital. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu di era yang serba digital, banyak peluang bisnis dan karir yang bisa dilakukan hanya di rumah. Jadi, tak bisa dengan mudah menuduh orang yang diam di rumah namun berpenghasilan disangkut pautkan dengan pesugihan. Sederet pekerjaan bisa dikerjakan hanya dari rumah saja dan memberikan pemasukan yang cukup luar biasa. Di era digital harus dimanfaatkan karena merupakan potensi bagi masyarakat untuk bekerja di industri digital. Teknologi digital telah banyak menciptakan peluang lapangan pekerjaan. Tak hanya itu, kemudahan dan lingkungan kerja yang lebih fleksibel menjadi pilihan lapangan pekerjaan yang lebih menarik. Sebab pekerjaan ini bisa memberikan keleluasaan untuk pekerja mengatur ritme kerjanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Amin. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.